Rinai hujan sore itu membuat jalanan becek dan beraroma tanah basah. Maya menatap dari balik kaca mobil tua yang membawanya ke sebuah desa di Jawa Tengah. Usianya baru menginjak 27 tahun, tapi hidupnya di kota penuh dengan luka, hubungan cinta yang gagal, pekerjaan yang melelahkan, dan kesepian yang kian menghantui. Ketika menerima kabar bahwa dirinya mewarisi rumah peninggalan kakek buyutnya di sebuah desa terpencil, Maya menganggapnya sebagai kesempatan. Mungkin di sini aku bisa mulai hidup baru, batinnya, meski ada rasa aneh yang merayap di dada. Sesampainya, rumah tua itu berdiri angkuh di pinggir perkampungan. Arsitekturnya bercampur Jawa dan kolonial, jendela besar bergaya Belanda, pintu kayu berat, dan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Penduduk desa menatap Maya dengan campuran penasaran dan waspada. Seorang pemuda desa bernama Arga, yang kebetulan menjadi tetangga terdekat, membantu membawakan barang-barangnya. Tatapan matanya teduh, membuat Maya merasa sedikit aman. Rumah ini sudah lama kosong, ucap Arga pelan, seolah memilih kata-kata hati-hati. Kenapa? Maya bertanya. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Nanti saja aku ceritakan. Malam pertama di rumah itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan hujan sisa yang menetes di atap. Maya mencoba tidur, namun tepat pukul 2 dini hari ia terbangun. Suara langkah sepatu terdengar dari lantai bawah. Tok tok tok, teratur, pelan, namun jelas bukan suara ilusi. Dengan jantung berdegup keras, Maya turun sambil membawa senter. Aroma bunga melati menyengat memenuhi ruangan. Saat ia tiba di ruang tamu, jendela besar rumah itu terbuka sedikit. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seorang wanita bergaun putih tua dengan wajah pucat khas orang Eropa, rambut pirang panjang basah oleh hujan. Wanita itu berdiri menatap ke arah Maya. Senyumnya dingin sekaligus menyedihkan. Lalu, hilang begitu saja ketika kilat menyambar. Maya terpaku. Di balik rasa takut, ada sesuatu yang aneh. Perasaan seolah arwah itu sedang menunggunya sejak lama. Keesokan paginya, Maya terbangun dengan kepala berat. Cahaya matahari masuk lewat jendela tinggi yang berdebu. Mimpi buruk. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Tapi bekas jejak lumpur kecil di lantai dekat pintu membuat tubuhnya merinding, seolah semalam bukan sekadar ilusi. Saat ia keluar rumah, Arga sudah menunggunya dengan seikat kayu bakar. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Maya mengangguk ragu. "Aku mendengar sesuatu tadi malam." Arga terdiam lama, menatap rumah tua itu seakan menyimpan cerita kelam yang tak terucap. Di warung desa, bisik-bisik warga terdengar jelas di telinga Maya. Rumah itu angker. Dulu pernah ada wanita Belanda yang mati bunuh diri di sana. Namanya Cornelia. Konon, arwahnya menunggu seseorang untuk menggantikan dirinya. Maya pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya bergetar. Ia kembali ke rumah dengan pikiran kacau, dan semakin merasa ada mata tak kasat mata yang mengikutinya setiap langkah. Malam pun tiba. Kali ini, suara langkah sepatu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Maya memberanikan diri keluar dari kamar. Aroma melati menyergap, dingin merambat di kulitnya. Dari sudut lorong, samar terlihat sosok wanita itu lagi. Gaun putihnya berkilau terkena cahaya bulan, wajahnya pucat namun cantik menakutkan. Sosok itu menatap Maya, lalu bibirnya bergerak, melafalkan sesuatu. "Kembali gantikan aku." Maya hampir pingsan, namun tiba-tiba suara pintu diketuk keras. "Itu Arga. Apa kau baik-baik saja?" Suaranya panik. Saat Maya membuka pintu, sosok hantu itu lenyap. Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Arga menolongnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Jangan khawatir, aku ada di sini." Di balik rasa takut, Maya merasakan sesuatu yang aneh, kehangatan dari genggaman itu, seolah ia baru saja menemukan seseorang yang bisa melindunginya. Namun jauh di dalam rumah, samar terdengar suara tawa lirih perempuan berbahasa Belanda seolah cemburu. Siang itu, Arga datang membawa beberapa buku tua dan lembaran lusuh yang ia pinjam dari seorang tetua desa. Mereka duduk di beranda rumah.
Angin sore membawa aroma tanah dan bunga yang anehnya membuat Maya tidak nyaman. Namanya Cornelia van de Venter, ucap Arga pelan, membuka halaman buku. Maya menajamkan telinga. Ia tinggal di rumah ini lebih dari seabad lalu, saat Belanda masih menjajah. Cornelia jatuh cinta pada seorang pria pribumi. Tapi keluarganya melarang, dan kekasihnya terbunuh secara misterius. Sejak itu, Cornelia dikurung di rumah ini, hingga akhirnya ia gantung diri di kamar atas. Maya tercekat. Udara tiba-tiba terasa berat. Jadi dia masih ada di sini, bisiknya. Arga mengangguk. Wajahnya serius. Orang bilang, arwah Cornelia menunggu seorang wanita untuk meneruskan nasibnya, agar dia bisa pergi dengan tenang. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia terus teringat cerita Cornelia. Saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, udara berubah dingin. Dari cermin kamar, Maya melihat pantulan gaun putih, padahal ia sendirian. Cornelia muncul, kali ini lebih jelas. Rambut pirangnya tergerai, matanya biru namun kosong. Ia melangkah mendekat. "Cantik, kau mirip aku," bisiknya dalam bahasa campuran Belanda dan Indonesia. Suaranya lembut, tapi dingin menusuk tulang. "Aku menunggumu." Maya mundur. Air mata hampir jatuh. Tapi sosok itu mendekapnya erat. Begitu nyata seolah manusia hidup. Dinginnya membuat Maya hampir tak bisa bernapas. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Arga berdiri di sana dengan wajah panik. Seketika Cornelia menghilang, meninggalkan bau melati yang menusuk. Arga berlari menghampiri Maya, menggenggam bahunya. "Kau harus pergi dari sini, Maya. Rumah ini tidak ingin kau selamat." Namun Maya, meski gemetar, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Bukan hanya takut melainkan juga sebuah keterikatan pada Cornelia. Seolah ada benang tak terlihat yang menarik dirinya untuk tetap tinggal. Dan di luar jendela, sosok Cornelia menatap mereka berdua dengan mata yang berkilat penuh amarah, cemburu, seperti seorang kekasih yang tak rela kehilangan. Malam berikutnya, Maya mencoba menenangkan diri dengan membaca buku di ruang tamu. Arga yang semakin sering menemaninya duduk di samping. Obrolan ringan mereka membuat Maya merasa sedikit normal kembali. Ada kehangatan dalam sorot mata Arga, sesuatu yang lama tak ia rasakan sejak meninggalkan kota. Namun kehangatan itu seolah memancing badai. Lampu gantung tiba-tiba berayun kencang tanpa sebab. Suara pintu kamar di lantai atas terbanting keras. Lalu suara langkah sepatu tok, tok, tok menggema menuruni tangga. Udara mendadak mencekam. Aroma melati menyengat menusuk hidung mereka. Lalu sosok Cornelia muncul. Gaunnya berlumur noda gelap. Matanya kosong tapi penuh amarah. "Dia, milikku," bisiknya tajam, menatap Maya dengan kebencian. Cermin di dinding retak tiba-tiba. Pecahannya berjatuhan ke lantai. Maya menjerit. Arga langsung menariknya ke pelukan. "Pergilah," teriak Arga menantang entitas itu, meski tubuhnya ikut gemetar. Cornelia melayang mendekat. Wajahnya mendistorsi menjadi menyeramkan. Mulutnya terbelah lebar seolah ingin menelan mereka berdua. Maya merasa sesak. Telinganya dipenuhi bisikan asing dalam bahasa Belanda yang tak ia mengerti. "Arga." Maya terisak di pelukan pemuda itu. Arga menatapnya. Lalu dengan nekat mencium kening Maya. "Aku tak akan biarkan dia mengambilmu." Sejenak, waktu berhenti. Namun keberanian itu justru membangkitkan amarah Cornelia. Angin kencang menghantam rumah. Jendela terbuka sendiri. Lilin-lilin padam. Dan suara tawa perempuan menggema panjang di setiap sudut ruangan. Di tengah kekacauan itu, Maya melihat sekilas mata Cornelia. Bukan hanya marah, tapi juga penuh rasa kehilangan, seakan cinta lamanya telah dikhianati sekali lagi. Malam itu mereka bertahan dalam kegelapan, berpegangan satu sama lain. Namun Maya tahu, semakin ia dekat dengan Arga, semakin kuat pula dendam Cornelia menghantuinya. Dan jauh di dalam hatinya, Maya mulai bertanya-tanya, apakah perasaan yang timbul antara dirinya dan Arga benar-benar miliknya? Ataukah hanya bayangan cinta Cornelia yang ingin hidup kembali melalui dirinya? Hujan deras turun malam itu, mengguncang atap rumah warisan.
Maya duduk di lantai kamar dengan tubuh gemetar. Sementara Arga berusaha menyalakan lilin. Udara di dalam rumah begitu dingin. Seolah setiap sudut dipenuhi kemarahan yang tak terlihat. Tiba-tiba pintu kamar berderi terbuka sendiri. Cornelia muncul. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Wajah pucatnya bercampur luka gantung diri yang masih terlihat jelas di lehernya. Matanya menatap Maya dengan intens. Senyumnya getir. "Kau penggantiku," bisiknya. "Hanya denganmu aku bisa bebas. Biarkan aku hidup dalam dirimu." Maya menahan napas. Tubuhnya kaku. Di belakangnya, Arga berdiri melindunginya. "Jangan kau sentuh dia," teriak Arga. Cornelia mendengus. Suaranya bergema. "Kau tak mengerti, dia mirip aku. Dia adalah aku. Kau tak punya hak." Dalam sekejap, tubuh Arga terdorong ke dinding. Darah mengalir dari pelipisnya. Maya menjerit, berlari memeluknya. Cornelia mendekat. Gaunnya menjuntai. Rambut pirang basah menempel di wajahnya. "Maya, ikutlah denganku. Cinta manusia hanya fana. Aku bisa memberimu keabadian." Maya merasa kepalanya berputar. Bisikan itu masuk jauh ke dalam pikirannya, seolah bagian dari dirinya ingin menyerah, ingin melebur menjadi Cornelia. Namun genggaman tangan Arga yang berdarah membuatnya sadar. Ada cinta nyata di sini, di hadapannya. Dengan air mata mengalir, Maya berdiri menatap Cornelia. "Aku bukan kau, dan aku tak akan menggantikanmu. Cinta yang kau miliki sudah berakhir." Cornelia menjerit. Suara melengking memenuhi ruangan. Jendela pecah, angin ribut menerobos, dan tubuh gaibnya bergetar seolah retak. Mata biru itu berubah sendu sesaat sebelum lenyap, meninggalkan bau melati yang samar. Rumah itu menjadi hening. Hanya tersisa Maya yang terisak di pelukan Arga. Tubuh mereka gemetar tapi selamat. Sejak malam itu, langkah sepatu dan aroma melati tak pernah lagi muncul di rumah warisan itu. Namun Maya tahu, Cornelia tak sepenuhnya hilang. Ia masih tertinggal dalam kenangan, seperti bayangan cinta yang tak pernah selesai. Maya menatap Arga. Hatinya berdebar. Ia sadar, meski rumah itu menyimpan kisah tragis, disinilah ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Cinta yang nyata, yang masih bisa ia genggam selagi hidup.